Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi zulam. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, para shaimin shaimat di mana saja berada, yang sangat-sangat kami muliakan. Sungguh maha besarlah Allah Subhanahu wa taala, karena kemahagunan dan kemahabesaran itulah kita patut bersyukur kehadiratnya, karena betapa banyak nikmat yang digerahkan kepada kita, terutama sekali nikmat disampaikannya kita pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini sebagai satu pertanda bahwa permohonan kita pada bulan Ramadan tahun lalu, tahun 1445 Hijriah, kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara betapa banyak keluarga kita, saudara-saudara kita, sebelum tibanya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah sudah dipanggil untuk menghadap kehadiratnya, sehingga mereka tidak bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah ini. Oleh sebab itu, wahai saudara-saudaraku, para shaimin dan shaimat, kita patut membuktikan rasa syukur ini dengan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini dengan melakukan puasa di siang harinya dan meramaikan malam-malamnya dengan berbagai macam aktivitas keagamaan. Rutinitas yang harus kita lakukan adalah yang mengarah kepada sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjalinannya hubungan antara kita dengan kita, antara keluarga dengan keluarga, antara tetangga dengan tetangga, sehingga puasa Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini lebih bersifat meningkatkan ketakwaan individual kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat bahkan sampai ke hadiratnya, dan ketakwaan sosial kita saling hargai, saling menghormati antara sesama. Karena dengan didikan Ramadan, di mana kita berpuasa di siang harinya, kita bisa merasakan betapa sulitnya orang-orang untuk mendapatkan makan dan minum. Bukan saja karena kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka, tetapi adalah karena kenyataan hidup yang mereka alami. Mereka kesulitan untuk mendapatkan makan dan minum. Sandang, pangan, dan papan mereka cari dengan sekuat tenaga, tapi belum sampai kepada apa yang mereka hajatkan. Maka kalau kita tidak bisa membantu mereka, paling tidak kita bisa merasakan betapa susahnya saudara-saudara kita untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Sehingga dengan demikian, bila kita tidak mampu untuk membantunya secara finansial, tapi kita akan mampu membantu mereka dengan doa, agar pada satu saat kebutuhan yang paling pokok ini bisa didapatkan, baik pada bulan Ramadan ini ataupun pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Jadi dengan demikian, didikan puasa Ramadan ini
tidak hanya meningkatkan ketakwaan individual kita yang berhubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga adalah mendidik kita untuk meningkatkan ketakwaan sosial, sehingga antar sama kita saling hormati, saling menghargai, saling mengasihani, dan dengan demikian kita akan terhindar daripada saling caci maki, saling menyakiti, saling tuding menuding satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin, jamaah, para shaimin, shaimat rahimakumullah. Kita sudah tahu bahwa amalan-amalan yang harus kita lakukan di siang hari bulan Ramadan adalah dalam bentuk menahan diri daripada makan dan minum. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Kalau memang kita menginginkan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpengaruh terhadap kita dalam pembentukan kepribadian kita untuk meningkat sampai kepada takwa individual dan takwa sosial, maka kita juga wajib untuk berupaya di samping menahan haus dan lapar, jangan sampai meninggalkan ibadat yang paling utama, yaitu adalah sholat 5 waktu, terutama sekali yang kita lakukan pada saat-saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Misalnya salat subuh, usahakan tepat waktu, bila perlu di awal waktu. Salat zuhur begitu juga, demikian juga salat asar. Karena seringkali dengan alasan kita terpagut oleh rasa haus dan lapar, tubuh kita lunglai, lalu berbah di pembaringan. Kita tidak peduli suara azan berkumandang dari sini dan sana, dari kanan dan kiri, dari masjid dan musalla. Maka kita tidak bangun untuk mengambil air wudhu untuk melakukan salat subuh. Apalagi pada saat tibanya waktu salat zuhur, seringkali kita terabaikan dengan alasan bahwa tubuh sedang letih, menahan haus dan lapar. Tidak ada asupan gizi yang membuat kita menjadi bertenaga. Padahal itu sungguhnya adalah merupakan ujian yang akan dapat meningkatkan nilai puasa kita apabila kita lakukan tepat waktu melakukan salat zuhur secara berjamaah di masjid bersama para masyarakat yang lainnya. Begitu juga salat asar. Kadang-kadang kita lebih letih pada waktu asar dibanding dengan waktu zuhur. Kalau kita tidak memiliki kepedulian terhadap salat itu, niscaya kita tidak akan melakukannya tepat waktu. Maka apalah arti daripada puasa yang kita lakukan kalau tidak ditimpali dengan aktif melaksanakan salat 5 waktu, terutama sekali yang dilakukan pada saat kita sedang menjalankan puasa, yaitu subuh, zuhur, dan asar. Para shaimin, shaimat rahimakumullah, lewat TV Gunung Sari ini atau Gunung Sari TV ini, saya ingin mengajak kita semua, mari kita tingkatkan amaliyah kita di siang-siang hari bulan Ramadan. Jangan dengan alasan haus dan lapar, tubuh kita menjadi letih, semangat kita ikut menjadi lemah. Bahkan kadang-kadang sangat-sangat lemah. Itu tidak membuktikan bahwa kita berpuasa benar-benar lillahi ta'ala. Adapun kalau memang puasa kita ini kita inginkan untuk meningkatkan ketakwaan individual kita secara vertikal kepada Allah dan secara sosial sama masyarakat muslimin muslimat yang ada di sekitar kita, niscaya kita akan tingkatkan salat 5 waktu ini. Bila sebelum datangnya bulan Ramadan kita tidak pernah salat tepat waktu, apalagi di awal waktu, maka usahakanlah pada bulan Ramadan ini, yaitu kita salat tepat waktu paling tidak
kalau tidak bisa di awal waktu. Karena dari situ kita dapat membuktikan bahwa puasa yang kita lakukan ini telah berpengaruh untuk membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang muttaqin. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah la'allakum tattaqun itu akan menjadi suatu kenyataan. Kemudian kita ramaikan malam-malam Ramadan dengan melakukan salat tarawih berjamaah di masjid-masjid atau di musalla-musalla. Bahkan salat tahajud kita lakukan. Kalau kita mampu melakukan secara pribadi di rumah tangga salat tahajud, bangunkan semua keluarga untuk melakukan salat tahajud. Karena ini adalah merupakan salah satu juga cara kita membuktikan bahwa puasa yang kita lakukan itu adalah diterima adanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasul pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara." Siapa saja yang berpuasa di siang-siang hari bulan Ramadan berdasarkan iman dan keikhlasan, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu dan yang baru-baru. Begitu juga dalam sambungan hadis itu Rasul mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara." Siapa saja yang meramaikan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, mulai dari salat tarawih, tahajud dan witir, berdasarkan iman dan keikhlasan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang baru-baru dia lakukan. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah lewat lidah Rasulullah SAW mendapatkan pengampunan lantaran kita memberikan hak daripada bulan Ramadan dengan cara mempuasakan siang-siang harinya dan meramaikan malam-malamnya dengan qiyamul lail, maka kita akan raih sesuai dengan yang dijanjikan tersebut. Bukankah semua kaum muslimin sangat mengharapkan yang namanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya, baik dosa besar maupun dosa kecil? Maka dengan memberikan hak bulan Ramadan ini, pengampunan tersebut dapat kita peroleh, baik dari dosa kita yang sudah lalu ataupun yang baru-baru kita lakukan. Kaum muslimin, para shaimin shaimat rahimakumullah, untuk menjadikan bulan suci Ramadan kali ini menjadi kesempatan yang terbaik buat kita untuk meraih sebanyak-banyaknya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak akan pasrah terhadap keadaan tubuh kita yang letih, tetapi kita wajib berupaya untuk memenuhi semua waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Abu Darda pernah mengatakan bahwa man amila salasata asya'a a'tallahu salasata asya'a. Siapa saja yang melakukan 3 sesuatu, Allah akan memberikan dia 3 sesuatu. Apa kata beliau? Pertama adalah al-qiyamu fi zulumatil laili li zulumatil kuburi. Pertama adalah melaksanakan salat lail di tengah-tengah malam yang gelap adalah untuk mengatasi kegelapan kubur. Yang kedua, asyamu waqta syiddati hari li syiddati yauman nusuri. Artinya, melaksanakan puasa pada saat siang hari, di saat-saat panas keras, itu adalah untuk mengatasi kesulitan kita nanti pada hari pembangkitan. Yang ketiga adalah at-tasadduqu waqtal fakri, yaitu bersedekah pada saat kita fakir sekalipun. Untuk apa? Adalah liyaumil asri, adalah
untuk mengatasi kesulitan kita pada hari kesulitan di hari kiamat nanti. Maka siapa saja yang menggabung tiga hal ini di bulan Ramadan, pasti dia akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Abu Darda ini. Oleh sebab itulah, wahai saudara-saudaraku para shaimin shaimat yang sangat-sangat kami hormati dan kami muliakan, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah ini untuk menumpuk kebaikan sebanyak-banyaknya, meraih pengampunan dari Allah sebanyak-banyaknya, kemudian meraih redha dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya pula. Lalu kita buktikan diri kita, apakah kita dapat membentuk kepribadian kita menjadi insan muttaqin secara individual yang vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah insan muttaqin sosial yang berhubungan secara horizontal dengan sesama kita, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan kaum muslimin muslimat pada umumnya. Bahkan bukan saja muslimin muslimat pada umumnya, tetapi adalah seluruh umat manusia, karena kita jadikan oleh Allah jadi umat daripada Nabi rahmatan lil alamin. Maka dengan demikian, ekses daripada puasa Ramadan yang kita lakukan ini akan tersebar sampai di seluruh lingkungan kita tanpa memandang apa anutan agama yang mereka anut. Tetapi semua akan mendapatkan manfaat daripada puasa yang kita lakukan ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para shaimin shaimat yang kami hormati, ini yang bisa saya sampaikan oleh kesempatan ini. Moga-moga ada manfaatnya bagi saya pribadi terutama sekali, dan bagi para muslimin muslimat, shaimin shaimat yang mendengarkan dan sekaligus menonton Gunung Sari TV ini, sehingga mudah-mudahan semua masyarakat Gunung Sari Batu Layar pada umumnya dapat mengambil manfaat daripada Gunung Sari TV. Kita ucapkan selamat untuk Gunung Sari TV, satu kali tayang dan terus-menerus tayang dan eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.